Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para ikhwan dan akhwat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat iman, sehat badan dan juga kesempatan. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sang pemberi kabar gembira, sang pemberi peringatan dan suri tauladan yang baik pada kita semuanya. Baik, kesempatan pada malam hari ini dalam acara taklim riasah kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhlisin. Kami sebagai amir majelis akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga kajian, yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ayub. Waktu dan tempat telah tersedia. Kepada Ustadz Ayub kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ayub yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, acara pada malam hari ini di live streaming channel YouTube Sufah TV. Bagi ikhwan dan akhwat yang tidak bisa hadir di Masjid Taqwa Cikampek, silakan bisa mengakses YouTube di channel Sufah TV. Baik, langsung saja acara berikutnya yaitu kajian Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulisin. Para ikhwan dan akhwat untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang beliau sampaikan. Waktu dan tempat telah tersedia. Kepada Ustadz Muhlisin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwatul iman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatul iman, tullab wa talibat, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita Al-Hadis Syarah Riyadhus Shalihin, bab As-Sabru, bab tentang kesabaran. Insyaallah kita akan menyampaikan satu hadis yang kami akan tulis, kemudian nanti kita bacakan syarahnya, penjelasannya, dan diperkuat dengan hadis-hadis yang lain kaitannya dengan kesabaran. Ya, tidak boleh marah, la taghdab. Kemudian harus bersikap dengan kesabaran yang tinggi. Baik,
Al-Fakir akan menulis wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu an radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam ausini qala la taghdab la taghdab faraddada miraran qala la taghdab la taghdab rawahu al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki yang tidak disebutkan identitas namanya, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkan kepadaku. Qala,
Maka Rasul menjawab, la taghdab, jangan kau marah. Faradda miraran, maka diulang miraran, kedua kalinya. Qala, dengan jawaban Rasul, la taghdab, jangan kau marah. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Walihada jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, oleh karena itu datang menghadap seorang laki-laki kepada Rasul dengan sebuah pertanyaan atau permintaan. Ausini, ya Rasul, wasiatkan kepadaku. Rasul menjawab, la taghdab, jangan kau marah. Diulang berkali-kali, la taghdab, la taghdab. Ini bukti menunjukkan perintah bersabar, menahan amarah, menahan marah yang datang atau menghinggapi pada seseorang, hendaklah disikapi dengan sabar. Dan ini bukti Rasul sangat memahami, sangat mengerti karakter para sahabat yang sampai meminta wasiat kepada Rasul. Rasul tahu psikologis seorang laki-laki yang tak disebutkan namanya. Pesan Rasul, wasiat Rasul adalah la taghdab, la taghdab. Karena Rasul tahu sahabat tersebut, orang laki-laki tersebut, pribadinya adalah pemarah. Pribadinya adalah temperamental. Jadi Rasul sangat tahu. Inilah pentingnya dalam ruang lingkup umat di mana kaum muslimin berada, apalagi ruang lingkup kehidupan berjamaah wal imamah, adanya seorang amir, adanya seorang imam, adanya penggembala, hendaklah mengetahui masing-masing karakter makmumnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kebaikan semuanya. Sehingga seorang umaro, seorang rois, naibul imam dan seterusnya, ketika mengarahkan kebaikan kepada makmumnya karena memahami karakter psikologis masing-masing umat, maka akan lebih baik demi kemaslahatan arahan, bimbingan umara kepada umat.
umara kepada makmum. Dan hal ini dibenarkan oleh syariat untuk memahami hal yang demikian. Anzil manzilatak, pahami kedudukan, kebiasaan suatu kampung atau suatu masyarakat. Maka tidak sedikit rasul, para nabi diutus bilisani qaumihim, dengan lisan satu kaum, untuk memahami kebiasaan karakter umat yang menjadi gembalaannya. Hal senada pun dikuatkan dalam hadis Nabi, yaitu wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah, pada hadis Abi Hurairah, hadzal ladzi dzakarahu al-muallif rahimahullah, inilah yang disebutkan oleh pengarang atau pensyarah kitab ini, semoga Allah merahmatinya. Anna syadida laisa bisur'ah. Faqala, maka Rasul bersabda dalam hadisnya, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu bukan karena hebatnya, menangnya, pandainya bergulat. Orang hebat, orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarah ketika menghinggap pada diri. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Mampu menahan diri ketika marah itu datang. Dan ini tidak mudah, karena hakikatnya manusia siapapun pernah merasakan marah dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang marahnya cukup dengan diam, ada yang marahnya dengan suara yang kuat, ada yang marahnya dengan berapi-api, berwajah yang sangat merah. Inilah kondisi marah seseorang yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Maka jelas pesan Rasul tadi kepada seorang laki-laki, yang seorang laki-laki tersebut meminta wasiat, cukup la taghdab, la taghdab, la taghdab. Karena Rasul paham karakter kebiasaan laki-laki tadi memang temperamentalnya tinggi, pemarah dan seterusnya. Nah, ini bisa sama-sama kita rasakan dalam kehidupan berjamaah wal imamah, berinteraksi dengan umat, umat dengan makmum, makmum dengan umat, mesti akan memiliki dan akan mengetahui kondisi sikap tubuh, sikap psikis, sikap psikologis seseorang. Nah, ini. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ay yung fadahu da'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamati hatta yukhayyiruhu minal khuril ain ma sya'a. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala
Hadal hadis haditsun hasanun. Yang artinya dari Mu'ad bin Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW qala, berkata, man qadhama, siapa yang bisa menahan ghaidhan, besarnya amarah, siapa yang bisa menahan besarnya amarah, marah yang sangat, wa huwa qadirun ala ay yang fadahu, padahal dirinya mampu melampiaskan kemarahannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya ala ru'usil khalaiq, di depan semua para malaikat. Jadi betapa agungnya, besarnya kedudukan orang yang mampu menahan marah yang berkecamuk, marah yang membara, ya, padahal dirinya mampu melampiaskan. Nah ini, mampu melampiaskan, tapi dirinya mampu menahan. Maka Allah akan panggil subhanahu wa ta'ala, yaitu ala ru'usil khalaiq, di depan, yaitu para malaikat, yaumal qiyamati, kapan? Pada hari kiamat. Hatta yukhayyiruhu, sampai dirinya diperkenankan untuk memilih minal huril aini masya'a, diperkenankan untuk memilih bidadari-bidadari yang bermata jeli, masya'a, apa yang dia kehendaki. Subhanallah amma yasifun. Betapa besarnya, agungnya orang yang memiliki sifat marah yang luar biasa, padahal dirinya bisa melampiaskan, tapi bisa menahan. Pemarah, temperamental yang tinggi, sebentar-bentar marah. Nah ini, nadanya nada marah, sikapnya sikap marah. Kalau sudah marah di mana-mana, sangat jauh dari rasa senyum. Nah ini, ya, sangat jauh dari rasa senyum dan lapang dada. Nah ini, tapi ada hamba Allah yang mampu menahan, maka dirinya akan dikumpulkan bersama, yaitu ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, akan dipanggil, dikumpulkan bersama para malaikat di hari kiamat nanti, sehingga dirinya diperkenankan untuk memilih hurul aini, diminta memilih bidadari-bidadari bermata jeli, ya, terserah. Subhanallah. Inilah gambaran betapa beratnya menahan marah, namun betapa besarnya pahala dan ganjarannya orang yang mampu menahan amarah. Nah ini. Kemudian al-hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun
sahihun. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala bil mu'min." Senantiasa ada ujian bagi orang mukmin, cobaan bagi orang mukmin. Wal mu'minah, dan mukminah. Fi nafsi, pada dirinya. Wa waladihi, dan kepada anak-anaknya. Wa malihi, dan kepada hartanya. Hatta, sampai atau sehingga yalqallah, bertemu Allah Ta'ala. Wa ma alaihi khoti'ah, dan tidak ada pada dirinya khoti'ah, kesalahan. Di sini dalam syarahnya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, hadis yang kami bacakan tadi, beliau memberikan subtema hadihi al-ahadits fi babis sabri tadullu ala fadilatis sabri. Hadis-hadis ini pada bab tentang kesabaran menunjukkan atas keutamaan bersikap sabar. Nah ini ya. Al-insan wal insanu ghadibun huwa alladhi yatasawwaru nafsuhu annahu qadirun ala ayyang fada. Manusia ghadibun, pemarah, yaitu orang yang yatasawwaru, menggambarkan ekspresi pada dirinya mampu untuk menahannya, maka orang tersebut mampu menahannya. Di tengah-tengah ada orang yang tidak sanggup, karena memang seperti yang kami bacakan tadi dalam hadis yang sahih, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai atau menang dalam bergulat, berkelahi, ya. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah yang luar biasa. Maka wajar kalau ganjarannya akan dikumpulkan dengan para malaikat, suruh memilih bidadari terserah, bidadari yang bermata jeli, dan seterusnya. Di tengah-tengah ada orang yang tidak mampu menahan. La yaghdabu lakinnahu yahzan. Tidak marah, tapi juga ada yang tidak mampu menahan sedih. Nah ini, marah ada pada diri manusia, sedih pun begitu. Nah ini, maka walihada yuwasifullahu bil ghadabi wala yuwasifu bil hazan. Nah, oleh karena itu Allah mensifati orang pemarah itu dengan ghadab, bukan orang yang hazan, orang yang sedih. Karena orang yang ghadab, marah, itu lebih besar daripada hazan. Walaupun sifat hazan atau sedih terkadang manusia berkepanjangan. Nah ini ya, realnya demikian. Kemudian hadis yang terakhir, dalilun ala annal insana idza
sabara wahtasaba al-ajr. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang manusia muslimin dan muslimat mampu menahan pada dirinya dari anak-anaknya harta sampai bertemu kepada Allah tanpa adanya kesalahan. Ini hadis yang ketiga. Bukti atau dalil bahwasanya manusia jika bersabar dan menghitung-hitung besarnya pahala di sisi Allah, kaffarallahu anhu sayyi'atuh, maka Allah akan menghapus segala kesalahannya. Idza usiba al-insan bibala'i fi nafsi aw waladihi aw mali thumma sabara ala dzalik. Jika manusia tertimpa musibah pada dirinya, kematian, sakit dan seterusnya, kekurangan harta dan seterusnya, ujian pada anaknya dan seterusnya, hartanya, kemudian summa sabara, kemudian diiringi dengan sikap sabar ala dzalik, yang demikian itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yazalu yabtalihi bihadha hatta la yakuna alaihi khati'ah. Hakikatnya Allah memberikan ujian tersebut untuk membersihkan segala kekurangannya pada dirinya. Fafi dalilun ala anna masaiba, ini bukti dalil bahwasanya musibah-musibah yang menimpa pada diri seseorang, kemudian orang tuanya, anak-anaknya, hartanya, takunu kafaratul insan, itu menghapus segala kesalahan bagi manusia. Hatta yamshi alal ardi wa laisa alaihi khati'ah walakin hada idza sabara, sehingga berjalan di muka bumi tanpa membawa beban kesalahan. Walakin hada idza sabara, akan tetapi jika hal demikian ini disikapi dengan kesabaran. Ada istilah pepatah Arab yang sangat familiar, ya, man sabara dhafira, siapa yang sabar maka dirinya akan menang. Perjuangan apapun, kondisi apapun, sikap mental, sikap menahan dari kemarahan dan seterusnya, hendaklah disikapi dengan unsur sabar dimanapun dan kapanpun berada. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwa-jiwa orang mukmin senantiasa terpatri pada dirinya sabar dan syukur, karena sabar dan syukur merupakan penghuni surga. Dua inilah penghuni surga, yaitu diiringi dengan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan dapat kita bisa petik ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diajarkan oleh para masyayikh untuk kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akeh takon. Jawab dhewe ya. Kira-kira enggak usah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira para Ustaz Mukhlisin yang telah menyampaikan kajian tentang Riyadhus Shalihin. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan, karena di sesi tanya jawab ini ada yang sudah masuk pertanyaan di chat YouTube. Ada pertanyaan nih, Tat, dari akun Pak Gingseng. Izin bertanya, Ustaz, adakah marah yang diperbolehkan? Jika ada, marah yang bagaimana yang diperbolehkan? Silakan, bisa langsung dijawab, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Adakah marah yang diperbolehkan? Ada. Marah ketika melihat kemaksiatan terjadi, kemungkaran terjadi, kita tidak bersikap apa-apa. Ketika seorang mukmin melihat kemungkaran atau kemaksiatan, kita diam saja, berarti kita sama seperti mereka. Dan inilah, bahkan tidak ada kecemburuan. Agama Allah, syariat Islami dihinakan, dinodai, kita tidak ada kecemburuan untuk membela. Maka orang seperti ini dikatakan oleh Rasul adalah dayus. Orang yang ketika melihat kemungkaran di muka bumi, al-Islam dinodai, syariat Islam dihinakan, kita diam saja. Yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu, namanya dayus. Ya, dayus adalah ketika kemungkaran terjadi, sedikit pun hati kita ini enggak ingin membela, tidak ingin menolong agama Allah. Dan ini bisa kita mengena pada diri kita. Kita diam saja, tidak punya unsur pembelaan, marah. Umpama saudara kita di Palestina membela Al-Aqsa, tanah suci, tempat situs umat Islam, kita malah membiarkan, nggak punya rasa cemburu. Bahkan sebaliknya, justru mengecilkan perjuangan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, marah dalam hal tertentu itu dibolehkan, karena Rasul pun pernah marah. Seperti Rasul khutbah dalam situasi tertentu, ka'annahu mundirul jaish, al-mundirul qaum, ka'annahu al-jaish yungdirul qaum. Marahnya beliau seperti wajah beliau begitu merah, seolah-olah beliau sedang memimpin pasukan perang. Notabene-nya pasukan perang nggak ada yang leyeh-leyeh ya Pak ya, nggak ada, tegap lurus. Komandan dengan suara yang kuat, pimpinan dengan suara yang kuat. Nah ini Rasul pernah demikian, wajahnya merah, kemudian tangannya menggenggam, ya, dengan suara yang berapi-api. Nah ini, ya, tuh. Jadi marah dalam hal tertentu demi kebaikan itu dibolehkan, dan itu untuk kebaikan. Anak didik umpama dengan berbagai macam arahan bimbingan enggak juga berubah dengan kelakuannya, maka sang pendidik boleh marah untuk pelajar dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah terjawab pertanyaan dari akun Pak Gengseng yang ada di channel YouTube. Untuk yang hadirin di sini silahkan bertanya. Dari muslimat mungkin, silahkan, yang kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Dari muslimin boleh, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ulangi pertanyaan dari Rois, yaitu adakah doa ketika marah atau supaya terhindar dari marah, dan bagaimana cara mengatasi marah gitu ya intinya ya. Siap, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan dibuat dari api. Api bisa dipadamkan dengan air. Maka ketika kamu marah, segeralah ambil wudhu sebagai terapi obat daripada marah. Nah, apa doanya? Karena marah ini datang dari syaitan. Ketika kita marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak doa-doanya, bisa doa itu dari diri kita maupun doa yang sangat mudah dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Secara syariat tadi upaya-upaya terapinya dengan wudhu. Nah, Rasul pernah menyampaikan dalam hadis sahihnya, ya, jika kamu marah dengan berdiri maka duduklah. Jika duduk juga masih marah, maka berbaringlah. Itulah tahapan-tahapan, dan itu dibenarkan secara psikologis. Dibenarkan. Orang ketika ekspresi marah mesti posisinya biasanya berdiri. Karena itu ekspresi yang secara maksimal. Maka anjuran syariat psikologis, ketika marah dengan berdiri segera duduk. Jika duduk nggak bisa, dengan berbaring. Inilah tahapan-tahapan yang dibenarkan dalam kacamata syariat. Upaya-upaya menangkis, mengurangi, minimalisir, yaitu adanya marah, timbul marah pada diri seseorang. Jadi itu yang paling mudah adalah isti'adzah, ya. Dan doa-doa yang lain ya boleh ayat kursi, ya. Karena syaitan itu ya dengan ayat kursi takut, ya. Al-Fatihah boleh, ya. Kemudian 3 qul, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila. Nah, ini kan was-was syaitan kan? Tuh, yang mewaswas pada diri seseorang. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah terjawab. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Muslimat, silakan. Kalau ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Ayo, jangan malu-malu. Baik, kalau memang sudah cukup paham, marilah kita akhiri taklim pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kami akhiri, kepada para ikhwan dan akhwat, silahkan like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube Sufah TV. Baik, kami ulangi sekali lagi, bagi ikhwan dan akhwat yang belum subscribe, silakan segera subscribe, karena subscribe itu gratis.
Cukup ya. Kami ucapkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan. Kami beristighfar kepada Allah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.